Memberantas buta batik di negeri batik. Podcast ini membantu Anda mengenali batik sebagai budaya kebanggaan bangsa Indonesia dengan berbagai aspek yang menarik dan perlu kita ketahui sebagai bangsa pemilik batik. Batik adalah seni menghias kain menggunakan teknik perintangan warna dengan lilin panas dan menggunakan alat berupa canting. Batik ungkapan sebuah filsafat hidup. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias dapat merupakan imajinasi perorangan maupun juga kelompok, sehingga dapat menggambarkan cita-cita seseorang itu atau justru kelompok tadi. Apabila ragam hias tadi dipakai terus-menerus dan menjadi kebiasaan masyarakat, maka ia akan menjadi tradisi. Seperti halnya kebudayaan, ragam hias dapat mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh lingkungan dan norma-norma yang berkembang. Sehubungan dengan itu, ragam hias batik dibagi dua kelompok, yakni batik keraton dan yang kedua batik pesisiran. Batik keraton adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual dan pemurnian diri, serta memandang manusia dalam konteks harmoni semesta alam yang tertib, serasi, dan seimbang atau harmonis. Tata krama Jawa, khususnya di lingkungan keraton, juga berpengaruh dalam pembuatan batik. Berbagai ketentuan tentang perilaku yang mengatur keluarga raja beserta para kerabat, pejabat keraton dalam bertindak, berbicara, dan berbusana menumbuhkan feodalisme. Penghalusan terhadap perilaku dan aktivitas seni budaya seperti menari, mendalang, membuat keris, juga membatik menjadi dambaan dalam pencapaian nilai-nilai harkat ideal pada sesama warga keraton. Cara berpikir ke arah perwujudan bentuk yang jelas, teratur, dan formal, serta hubungan antara corak-corak utama pembentuk ragam hias dengan latar belakangnya adalah faktor lain yang dipertimbangkan dalam proses pembuatan batik keraton. Semua ini disebut sebagai penampilan batik keraton dalam ikonografi yang cenderung bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna yang terbatas pada coklat, soga, dan biru nila. Pesisir kancah batik niaga. Batik pesisiran pada hakikatnya adalah batik dari daerah di luar benteng keraton. Batik ini mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan batik keraton. Beberapa faktor penyebabnya yakni pertama adalah para pelaku pembatikan adalah masyarakat atau rakyat jelata yang tidak berinduk pada alam pikiran serta feodalisme aristokrat Jawa yang tata kramanya menjadi dasar acuan homogenitas ungkapan batik di balik dinding-dinding keraton itu. Sifat, iklim, serta kondisi kerja rakyat berbeda dari mitranya di keraton. Sifat pekerjaan membatik pada rakyat jelata adalah sambilan, sedangkan di keraton membatik adalah ibarat suatu ibadah, suatu seni tinggi yang patuh pada berbagai aturan serta arahan filosofi aristokrat Jawa. Sebaliknya, batik di masyarakat luar keraton adalah medium
berungkap yang bebas, tidak terikat pada patokan-patokan alam pikiran religio medis ataupun ketertiban teknis dan jadwal. Oleh sebab itu, corak-corak batik rakyat lebih spontan, kasar kadang-kadang, dan bebas bila dibandingkan dengan karya-karya dari keraton. Kerja sambilan menunjuk pada cara bekerja yang tidak teratur, yaitu di sela-sela pekerjaan utama, yaitu bertani, beternak, dan menangkap ikan. Faktor kedua adalah sifat produk batik sebagai barang dagangan. Ragam hias yang dipilih umumnya secara turun-temurun sudah dikenal dan menjadi tradisi di daerah tersebut. Karena itu, mereka dapat membatik dan menggambarkan ragam hias secara langsung pada kain, tanpa disungging terlebih dulu. Dilihat dari proses penggambaran, cara kerja ini sangat cepat dan spontan, tetapi kurang rajin dan teliti. Ragam hias dibatik hanya dengan canting klowongan, tanpa menggunakan variasi canting lain. Kain yang dipilih umumnya dari kualitas mori biru dan mori prima. Jarang digunakan kualitas yang lebih bagus, misalnya primissima. Warna yang digunakan sesuai dengan tradisi yang berkembang di daerah. Batik ini cenderung memiliki ragam hias relatif besar dan tidak rinci. Batik sambilan yang merupakan hasil kerja rakyat kecil ini cenderung kasar, sehingga murah harganya. Mutu dan ragam hiasnya tidak standar, sehingga sukar menemukan kesamaan antara yang satu dengan yang lain. Batik ini biasanya dijual satuan atau ditukar dengan bahan baku batik dan sedikit uang lebih. Sebagai mata dagangan, batik banyak dikembangkan oleh para wira swasta yang umumnya telah bisa melangsungkan kegiatan dagang di pasar-pasar. Jiwa wirausaha yang mereka miliki muncul dari kalangan wong cilik yang mencoba memasarkan batik-batik kasar di pasar lokal. Perubahan ragam hias dan warna batik dari jenis ini umumnya bersandar pada permintaan pembeli, juga pada perubahan fungsi yang juga berkembang sesuai permintaan. Karena itu, batik sebagai mata dagangan menuntut pencorakan yang dinamis, penganekaragaman produk, penyelesaian yang cepat, proses yang efisien, dan mutu barang yang stabil. Pasar batik sebagai mata dagangan meliputi pasar lokal, pasar antar kota, antar daerah, antar pulau, dan pasar ke luar negeri. Dengan kalangan pembeli yang berbeda-beda, karena itu batik jenis ini beraneka ragam coraknya, dengan mutu dan harga yang berbeda-beda pula derajatnya. Perkembangan batik sebagai materi dagang banyak berkaitan dengan pedagang Cina dan wirausaha Muslim yang menawarkan batik ke berbagai tempat di Nusantara. Pedagang Muslim merupakan lapisan menengah pribumi dan kebanyakan berada dalam keadaan ekonomi yang lebih mapan. Gelar haji telah disandang dan tidak sedikit anggota masyarakat tersebut dan dikenal dengan istilah wong kaji. Kelompok ini merupakan penyokong syiar agama, membantu kelangsungan hidup pesantren-pesantren sebagai tempat pendidikan penerus syiar agama yang memilih cara mandiri untuk menentang eksistensi penjajahan Belanda di tanah air. Peranan wong kaji memberikan corak khusus pada ragam hias batik yang tidak menyimpang dari peraturan agama.
Faktor lainnya yang memiliki kadar paduan dengan faktor kedua adalah banyaknya pengaruh etnis ke dalam pencorakan serta proses produksi batik. Kelompok masyarakat Cina misalnya, sekitar abad ke-18 hingga 19, mulai terjun ke dalam usaha pembatikan. Pengusaha Cina semula berdagang untuk kelompok terbatas sebagai kebutuhan antar keluarga di kalangan mereka. Kemudian berkembang hingga menguasai pasar. Mereka yang banyak menetap di daerah pesisiran utara dari Pulau Jawa. Sudah ada sejak masa permulaan Islam. Menurut catatan Ma Huan dalam Kong Yuan Shi tahun 1994, ditulis pada halaman ke-8. Dikatakan di Jawa terdapat banyak tengklang atau perantau Cina yang memeluk agama Islam dan turut berpuasa. Mereka berasal dari provinsi Guangdong dan kota Zhangzhou. Kemudian mereka menetap dan beranak pinak. Mereka tinggal di jalan-jalan yang ditilik dari sudut perdagangan, terhitung strategis, dan berkelompok di daerah pecinan. Batik dari pengusaha Cina umumnya dikerjakan oleh pekerja-pekerja pribumi dengan disiplin yang ketat. Karena itu, batik Cina umumnya memiliki mutu yang baik. Orang Cina merupakan tangan pertama yang melakukan eksperimen pewarnaan sintetis. Hasil eksperimen ini biasanya disimpan sebagai rahasia perusahaan.